Perkenalkan, nama saya Arya Satya Bani Herman Putra. Saya berasal dari program studi ilmu hukum. Di sini saya akan mempersembahkan monolog saya yang berjudul Eksistensi Pancasila. Selamat menyaksikan. Pancasila, ideologi negeriku tercinta, Indonesia. Pancasila menjadi pedoman dan arahan bangsa Indonesia. Pancasila merupakan dasar dari negara Indonesia. Pancasila merupakan akar dari segala perbuatan, tindakan, dan peraturan yang ada di Indonesia. Pancasila pada zaman sekarang, eksistensinya perlu dipertanyakan. Mulai dari apakah memang tertanam kepada setiap individu di masyarakat, apakah Pancasila diterapkan dalam kehidupan bermasyarakat, apakah kita paham akan eksistensinya itu sendiri. Ini bukan lebih kepada pertanyaan-pertanyaan yang menyangkut terhadap eksistensi itu apa, mengapa, dan lain-lain, namun lebih ke arah apakah Pancasila itu eksistensinya masih ada dalam benak masyarakat. Karena eksistensi menurut saya adalah kesadaran yang ada di dalam benak setiap masyarakat dan mengetahui dan menyadari akan keberadaan hal tersebut. Namun cukup sedih pada zaman sekarang dikarenakan eksistensinya itu harus dipertanyakan karena adanya intoleransi, kerusuhan, integrasi, terus adanya juga konflik-konflik, serta adanya korupsi, kejahatan, dan lain sebagainya yang masih ada di Indonesia. Kita tidak sadar bahwa Indonesia ini merupakan negeri yang penuh dengan kebinekaan dan perbedaan. Perbedaan agama, bahasa, suku, ras, dan kebudayaan. Perbedaan yang membuat negeri kita ini dapat dikatakan sebagai negeri yang unik atau negeri yang penuh dengan konflik. Perbedaan itu mempunyai banyak peranan di Indonesia, mulai dari mengukuhkan kebersamaan, kekeluargaan, gotong royong, dan lain sebagainya. Maka dari itu Pancasila itu mempunyai banyak peranan di Indonesia. Pancasila berperan sebagai jembatan antar perbedaan-perbedaan tersebut. Pancasila sebagai ideologi dan pedoman Indonesia. Pancasila menjadi jiwa dan raga Indonesia. Pancasila sebagai moral kompas masyarakat. Pancasila menjadi bagian yang sangat-sangat penting bagi Indonesia. Pancasila itu merupakan hal yang dapat dikatakan tidak perlu banyak bicara, hanya perlu tindakan. Tidak perlu adanya paksaan, hanya perlu adanya kesadaran. Ya, kesadaran. Kesadaran akan makna dari Pancasila, kesadaran akan pentingnya Pancasila, dan kesadaran akan manfaat dari nilai-nilai yang diberikan oleh Pancasila. Eksistensi dari Pancasila dapat dihadirkan melalui kesadaran dan aktualisasi masyarakat terhadapnya. Bila mana kita sebagai warga negara Indonesia dan penerus bangsa mengerti akan kehadirannya, maka kita itu bukan hanya sekedar paham, hafal, mengerti, namun juga menanam, mengimplementasikan, dan menerapkan nilai-nilai Pancasila. Maka Indonesia akan menjadi negeri yang lebih makmur, adil, harmonis, dan sejahtera. Pancasila hadir sebagai jalur yang perlu kita tempuh menuju negeri tersebut yang lebih ideal dan lebih baik. Pancasila juga mengajarkan dan memandu kita untuk menjadi manusia dan pribadi yang lebih baik lagi. Indonesia pasti akan diberikan segala macam cobaan. Seperti contohnya dalam keadaan sulit kita akan dicoba. Contohnya adalah masa pandemi ini. Namun terkadang keegoisan dan kepentingan pribadi mengalahkan kebersamaan dan gotong royong. Dalam perbedaan, biodiversitas, dan kebinekaan, kita akan dicoba dengan perbedaan-perbedaan tersebut. Namun terkadang ego, etnosentrisme, primordialisme, dan superioritas mengalahkan toleransi dan tenggang rasa. Apakah eksistensi Pancasila masih hadir? Iya, eksistensinya masih hadir. Apakah masyarakat mengetahui akan eksistensinya? Iya, masyarakat mengetahui akan eksistensinya. Namun, apakah mereka sadar akan eksistensinya?
Masyarakat mungkin mengetahui eksistensi Pancasila, namun mengenai kesadaran itu agak sedikit sulit untuk dijelaskan. Karena kesadaran dalam nilai-nilai Pancasila adalah untuk mengimplementasikan dan menginterpretasikan secara tidak sadar dan menjadi hal yang normal di dalam masyarakat. Itu menurut saya. Seperti contohnya dalam menerima perbedaan, menghargai perbedaan, saling membantu, terciptanya tatanan masyarakat yang solid, harmonis, damai, dan sejahtera. Hal-hal seperti ini menurut saya tidak perlu disadari lagi, karena hal-hal seperti ini harusnya langsung dilakukan aja secara otomatis. Eksistensi tersebut adalah eksistensi yang saya harapkan dapat terjadi di masyarakat. Nyatanya memang sulit untuk merealisasikan hal tersebut, apalagi mengaktualisasi Pancasila bagi masyarakat. Dengan eksistensi Pancasila yang semakin meredup, susah rasanya bila mana kesadaran dalam masyarakat tidak dapat dibangkitkan dan tidak dapat dibentuk. Maka dari itu, mari kita meningkatkan kesadaran diri kita terhadap pentingnya eksistensi Pancasila dan mengaktualisasi diri kita terhadap nilai-nilai Pancasila. Mulai dari sila pertama hingga sila kelima, sehingga dapat menjadi masyarakat yang mencerminkan atau merefleksikan ideologi negara kita, yaitu ideologi negara Indonesia.